Akibat jembatan putus di Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, warga terpaksa menggotong jenazah korban banjir bandang ke rumah duka. Kendaraan pengangkut jenazah tidak bisa melintas jembatan karena akses jalan terputus. Tuhan yang terkuat, yang dua sudah di atas. Banjir bandang menyebabkan 3 jembatan putus di Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Akibatnya warga terpaksa menggotong jenazah korban banjir menuju rumah duka. Hal ini lantaran kendaraan pengangkut jenazah tidak bisa melintasi jembatan karena akses jalan terputus. Kondisi ini juga membuat aktivitas warga lumpuh total. Sebagai solusi sementara, warga setempat berinisiatif membuat jembatan darurat dari kayu dan bambu. Jembatan ini menjadi akses satu-satunya menghubungkan desa dengan ibu kota kecamatan maupun kabupaten. Warga berharap pemerintah segera turun tangan memperbaiki jembatan permanen. Mereka menilai akses tersebut vital bagi mobilitas warga, ekonomi, serta distribusi bantuan pasca bencana. Dari Nagekeo, Joni Nura iNews melaporkan. Pemirsa, petugas gabungan TNI Polri serta warga mulai membersihkan lumpur yang ada di pasar tradisional Pasar Badung dan Kumbasari. Sementara para pedagang mulai mengambil barang dagangan mereka untuk disimpan sementara di rumah. Pasar Badung dan Kumbasari yang dipisahkan oleh Sungai Badung menjadi salah satu titik terdampak yang cukup parah pasca diterjang banjir Rabu lalu. Hingga saat ini, lantai dasar Pasar Kumbasari masih dipenuhi lumpur dan belum bisa digunakan untuk berjualan. Sejumlah petugas gabungan TNI Polri serta warga melakukan pembersihan di dalam pasar. Tim gabungan saat ini juga tengah melakukan penyedotan air yang masih menggenang di basement pasar. Para pedagang mulai memindahkan barang dagangan mereka untuk disimpan sementara di rumah menunggu keadaan pasar mulai normal kembali. Pak, sementara ke gudang rumah. Gudang dulu. Ya. Untuk jualannya gimana, Pak? Dicari di rumah sama. Ya. Kalau di sini kan nggak bisa, orang masih di sini. Harapannya apa nih, Pak? Harapannya cepat selesai dah. Oh, gitu. Segera dibersihkan nih, Pak. Ya. Sementara total sebanyak 84 jiwa terdampak di kawasan Desa Kesiman Petilan Denpasar Timur. 35 warga memilih bertahan di lokasi dan 49 orang mengungsi di posko Kesiman Kertalangu dan Pasar Timur. Hari ketiga pasca banjir, 49 warga terdampak masih bertahan di posko pengungsian. Tercatat sebanyak 39 orang dewasa mayoritas adalah perempuan, 1 orang lansia, 5 anak-anak, dan 4 remaja. Hingga kini kebutuhan bantuan logistik terus berdatangan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat dan instansi pemerintah. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan mengkaji ulang landscape Bali secara menyeluruh menyusul banjir dan longsor besar yang melanda sebagian besar wilayah Pulau Dewata dalam beberapa hari terakhir. Derasnya pembangunan hotel, villa di kawasan resapan air maupun lereng bukit menjadi salah satu penyebab bencana. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisal Nurofik angkat bicara terkait bencana banjir dan longsor di Bali. Menurutnya salah satu faktor pemicu banjir besar kali ini adalah tumpukan sampah yang menyumbat aliran air. Ia menekankan perlunya gerakan bersama termasuk masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan agar sumbatan tidak kembali terjadi. Selain masalah sampah, Hanif juga menyoroti alih fungsi lahan di Bali. Ia menilai pembangunan hotel, cottage hingga perumahan di kawasan lereng dan sawah berisiko merusak tata ruang alam. Hal ini menurutnya bisa memperburuk daya dukung lingkungan dan memperbesar potensi bencana. Hanif menyebut telah mengingatkan Gubernur Bali Iwayan Koster agar menjaga kelestarian bentang alam dan tidak gegabah mengizinkan pembangunan baru. Pemerintah pusat dan daerah kini tengah mengkaji kondisi landscape Bali untuk memastikan apakah kerusakan lingkungan turut memperparah dampak banjir. Setiap landscape itu terganggu, alam itu akan mengkalibrasinya dengan ya seperti ini gitu. Jadi itu logika umum aja ya. Jadi namun kami akan dalami apa-apa yang bisa kemudian dimitigasi untuk langkah ke depan. Seperti diketahui, Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan banjir bandang dan longsor di Bali merenggut korban jiwa hingga 16 orang.
sedikitnya 562 warga mengungsi di sebelah titik pengungsian sementara. BNPB mencatat lebih dari 120 titik banjir yang disertai 18 titik longsor, dengan Denpasar menjadi wilayah terdampak terparah. Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, 4 penjara ATM berisi uang 320 juta rupiah saat demo rusuh hingga terjadi pembakaran gedung DPRD Kota Makassar akhirnya diringkus polisi. Pelaku bukan demonstran, melainkan komplotan pencuri. Empat pelaku penjarahan Bank Sulsel Bar ini diminta polisi menunjukkan tempat pelaku membuang mesin ATM di Rawa-Rawa, wilayah Paranglu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mesin ATM dievakuasi, namun uang 320 juta dalam mesin ATM sudah ludes dibagi-bagi pelaku bersama komplotannya. Penyerahan mesin ATM ini terjadi saat ricu aksi unjuk rasa yang berujung pembakaran kantor DPRD Kota Makassar. Hasil pemeriksaan polisi, pelaku ternyata bukan pengunjuk rasa, melainkan komplotan yang berniat menjarah dan merusak dengan membekali alat gerinda dengan membawa kabur mesin ATM bank. Polisi masih mengejar belasan pelaku lainnya. Ada ATM bersol itu, ya mereka sempat menjebol itu dan mereka bongkar, mereka ambil uangnya dan ini sudah tertangkap pelakunya sebagian. Dari hasil pemeriksaan berapa banyak isinya ATM? Isinya itu kurang lebih 320 juta dan yang melakukan juga kurang lebih ada 20 orang. Para pelaku penjarahan dan pencurian uang 350 juta rupiah terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara. Dari Makassar, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, istri Uya Kuya, Astrid Kuya, menangis saat curhat soal rumahnya yang dijarah warga akhir Agustus lalu. Sementara politisi sekaligus komedian Eko Patrio meminta polisi melepaskan salah satu terduga penjara di rumahnya. Rumah saya. Saya maafin semuanya. Saya maafin. Ayo dong sini Mas. Ya, saya maafin semuanya. Ya. Makasih ya. Istri Uya Kuya, Astrid Kuya, mencurahkan isi hatinya di depan ibu-ibu terkait peristiwa penjarahan rumahnya. Sambil menangis, Astrid Kuya mengaku difitnah dan rumah yang dijarah adalah hasil kerja keras sebelum menjadi wakil rakyat. Sementara itu, komedian sekaligus politisi PAN Eko Patrio mendatangi di Treskrimum Polda Metro Jaya. Eko meminta pihak kepolisian melepaskan salah satu terduga penjarahan di rumahnya beberapa waktu lalu. Eko mengungkapkan salah satu terduga pelaku penjarahan bernama Rian bukanlah pelaku penjarahan, namun hanya mengambil kucing milik Eko untuk diselamatkan. Eko dan Uya sudah meminta maaf kepada masyarakat. Sementara keduanya juga tidak ingin memperpanjang masalah dengan para pelaku dan menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum. Tim Liputan iNews melaporkan.